Because with no power comes no responsibility. Spider Noir. Sebelum kalian nonton Spider-Man Brand New Day, bisa nonton dulu nih Spider-Man versi Ben Reilly. Jadi bukan Peter Parker. Ben Reilly ini private investigator atau bisa dibilang ya detektif swasta yang kena gigitan laba-laba. Sebenarnya di backstory serial ini digigit Man Spider ya. Nah, Man Spider ini orang yang kena gigitan laba-laba tapi bukannya jadi Spider-Man yang kita kenal, dia bermutasi jadi laba-laba itu sendiri. Sebelum kalian nonton serial ini, gua wanti-wanti kalian, Spider Noir ini punya cerita yang pace-nya lumayan lambat di awal-awal episode dan ada adegan actionnya itu nggak begitu banyak dan nggak begitu lama juga. Bisa dibilang kekurangan serial ini dari koreografinya sih kalau dibandingkan Spider-Man versi sebelumnya. Cuman mungkin ini bisa dibilang pengaruh plot juga karena usia Ben udah termasuk tua ya. Pas lagi berayun-ayun di kota New York aja dia pinggangnya jadi sakit. Oh iya, ini juga serial yang bisa ditonton dua mode berwarna dan hitam putih. Kebetulan gue nontonnya yang berwarna dulu. Cuman sepanjang nonton ini serial, gue udah kebayang banget betapa kerennya ini serial kalau ditonton hitam putih. Beberapa adegannya emang cocoknya hitam putih. Terus juga angle kamera ini khas banget, angle yang miring-miring maksud gue ya. Meskipun gue belum nonton versi hitam putih, tapi bagian adegan yang gelap dan kacamata Ben pas jadi spider itu menyala, ini pasti keren banget gue liatnya kalau nonton di hitam putih. Dan gue berencana emang nonton ulang lagi tapi versi hitam putih. Mungkin agak kebalik ya, orang biasanya hitam putih dulu baru berwarna gitu. Secara cerita seperti yang gue bilang, ini termasuk lambat pacingnya. Baru berasa agak cepet itu di episode 6 ke atas. Cuman gue gak bosen karena ini masih masuk ke tema serialnya yang dimana Ben seorang detektif. Jadi plotnya banyak soal investigasi, terutama investigasi soal kemunculan penjahat super kayak Sandman, Megawatt, dan Tombstone. Jadi sesuai dengan timelinenya, Ben Reilly ini seorang veteran yang membebaskan tawanan eksperimen. Nah, Sandman dan lainnya itu para tawanan eksperimen. Jadi bisa dibilang tragis lah. Ceritanya agak kelam dan di sini juga Ben gak ragu buat bunuh orang. Musuh utamanya sendiri di sini Silverman, bos mafia gitu. Jadi ya orang tanpa kekuatan super. Kekuatan dia itu ya lebih ke kekuasaan ya, kayak Carmine Falcone di Batman. Ini karakter bener-bener menampilkan arti yang bener-bener haus akan kekuasaan dan hanya kekuasaan. Dia gak tertarik dengan perempuan dalam konteks seksual, jadi ya bener-bener kekuasaan aja yang dipikirin. Kalau film lain yang tipe-tipe orang kayak gini kan masih mikirin ke arah sana ya. Ini mah enggak, bener-bener mikirin caranya gimana tetap berkuasa. Episode favorit gue sendiri itu dari segi detektifnya ada di episode 4. Yang mana the quotes bunyinya gini, "People lie, only money tell the truth." Ini jujur keren quotesnya. Karena setiap orang yang dia bayar, si Silverman bayar, itu ada tandanya sendiri. Jadi ketahuan misal tanda di atas itu duit buat siapa. Disinilah quotesnya jadi keren terutama di episode 4. Terakhir dari segi visual ini gue suka banget. Apalagi di episode terakhir ya. Pas si Cat Hardy yang karakter gue benci itu bunuh Silverman di cermin yang banyak gitu. Kalau kalian udah nonton pasti tahu. Untuk CGI-nya juga menurut gue sekelas real sih gak jelek ya. Cuman kelihatan sih kalau mereka nih save budget banget buat CGI. Terutama CGI Sandman yang di serial ini sama Spider-Man 3. Nah, gue juga kepikiran apa jangan-jangan The Boys season 5 itu bener-bener save budget karena semua budgetnya dialihkan ke Spider Noir kali ya. Overall Spider Noir ini yang diperankan oleh Nicolas Cage sekaligus memang pengisi suara Ben Reilly di Spider-Verse. Ini cocok banget sih. Unsur detektifnya kental banget dan digabungin sama Spider-Man jadi pas aja investigasinya. Plus komedi di serial ini juga oke-oke sih menurut gue. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.